Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Menko Polhukam Mahfud MD tegas menggertak balik anggota DPR RI Arteria Dahlan yang menyebut dirinya bisa dipenjara 4 tahun akibat membocorkan terkait tindak pidana pencucian uang. Mahfud menjawab balik gertakan Arteria tersebut bahwa apabila ada pihak yang menghalang-halangi penyidikan bisa dipidana. Mahfud mengumpamakan seperti kasus Fredrik Yunadi yang dulu merupakan pengacara dari Setia Novanto yang terbukti menghalang-halangi penyidikan akhirnya dihukum 7,5 tahun penjara. Hingga akhirnya Mahfud menegaskan agar para anggota Komisi 3 untuk tidak main ancam-ancam penjara karena baginya DPR dan pemerintahan sejajar. Hal ini diungkap Mahfud saat rapat Komisi 3 DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Rabu 29 Maret 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul, meskipun dia guyon sebenarnya, biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria dipanggil oleh polisi karena ada laporan, lalu apa salahnya, itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak BIN nyampaikan, bukan ke presiden tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh, gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya enggak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya enggak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini. Kekuatannya segini aja Pak, cuma cukup di Polsek, cukup di Polres, atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya, ya. Nah oleh sebab itu saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini umumkan, dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun,
saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Verdik Yunandi. Melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama.